Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqtur Saumya Sadwika dengan NRP 5008 211092 dari kelas Matematika Teknik Kimia B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai penggunaan software ANSYS untuk menyelesaikan permasalahan mengenai heat transfer. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu melakukan pemilihan geometri pada toolbox, kemudian kita seret pada project schematic, kemudian akan muncul seperti ini pada bagian geometri, kita klik 2 kali, dan akan muncul ini. Nah, untuk meng-create boxnya seperti ini, kita tinggal pilih create di sini, kemudian kita klik primitive dan pilih box. Nah, kemudian untuk komponennya, kita pada bagian diagonal X komponen, kita set menjadi 0,002 meter, kemudian pada diagonal Y komponen menjadi 0,1 meter, dan diagonal Z komponen menjadi 0,15 meter. Nah, kemudian setelah selesai pada bagian geometri, kita menuju bagian mesh, di mana kita juga melakukan hal yang sama. Mesh kita seret ke bagian tabel seperti ini, dan untuk menjadikan geometri di sini untuk menuju ke mesh itu kita tinggal seret geometri di sini menuju ke mesh. Nah, untuk mengedit meshnya kita tinggal klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, di mana hal yang pertama-tama perlu kita lakukan itu adalah untuk memilih bagian paling panjang dari plat ini kita namai dengan lebar, kemudian untuk tingginya kita namai dengan kita pilih dengan edge ini kita namai dengan create name selection menjadi tinggi, dan untuk tebalnya itu kita ubah menjadi pada bagian ini terdapat 4, yang tebal ini kita namai dengan tebal. Kemudian pada sisi luarnya ini kita bisa pilih bebas antara dua sisi ini, kita namai dengan masing-masing sisi luar dan sisi dalam. Kemudian untuk sisi sampingnya ini terdapat di samping-samping plat ini kita namai dengan sisi samping. Nah, kemudian pada bagian mesh ini kita pilih edge sizing-nya. Nah, nanti akan muncul scooping method di mana kita pilih name selection. Nah, di name selection ini misalnya kita akan memilih tebal, number of division-nya kita set menjadi 5. Di mana hal yang sama juga kita lakukan pada bagian tinggi dan juga lebar, di mana masing-masing number of division-nya menjadi 10. Nah, setelah selesai kita generate, kemudian kembali ke bagian workbench. Nah, mesh ini kita update terlebih dahulu. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan itu memilih bagian Fluent pada toolbox. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita setup, kemudian kita klik update. Kemudian akan muncul Fluent Launcher, di mana kita pilih double precision dengan number prosesnya menjadi 4. Kemudian setelah di start itu akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, hal pertama yang kita lakukan yaitu pada bagian modelsnya ini energi kita on-kan, kemudian pada materialsnya kita pilih solid dengan aluminium, kita set memiliki thermal conductivity sebesar 12 watt per meter Kelvin, kemudian kita change atau create, kemudian setelah itu pada boundary condition pada sisi samping kita set memiliki heat flux sebesar 0, kemudian kita apply, kemudian sisi dalamnya yaitu memiliki heat flux sebesar 1000, kemudian kita apply, dan terakhir yaitu sisi luar kita heat transfer coefficient sebesar 45 dengan thermal condition menjadi convection. Kemudian kita apply. Nah, pada menu domain ini kita unitsnya kita temperaturnya kita ubah menjadi Celsius ya. Nah, karena di sini sudah Celsius. Kita nanti jika belum Celsius kita pilih Celsius, maka setelah itu kita klik new. Nah, kemudian pada free stream temperaturnya kita ubah menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian kita apply.
Nah, kemudian pada solutionnya kita pilih monitor sini, kita pilih residual. Dengan yang hanya kita on-kan itu hanya energi saja ya. Kemudian kita atur di sini sebesar 1 kali 10⁻²⁰. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada menu initialization kita klik initialize. Nah, di sini ANSYS akan menjalankan programnya. Kemudian pada run calculation ini kita pilih number of iterationnya menjadi set kita menjadi 1000. Kemudian setelah itu kita klik calculate. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Kemudian setelah selesai perhitungan, kita akan memilih grafik. Sebentar, ini karena grafiknya masih berjalan ya pada ANSYS. Setelah calculation complete, jadi setelah calculation selesai, ini kita akan memilih bagian grafik pada bagian contours-nya. Ini kita klik, kemudian yang dipilih itu contours of-nya itu temperature, kemudian yang dipilih itu hanya surface-nya itu hanya sisi dalam dan sisi luarnya saja. Kemudian kita klik save or display. Kemudian akan muncul minimalnya, suhu minimal itu sebesar 59,22 derajat Celcius dan nilai maksimal suhunya itu 59,388 derajat Celcius. Atau jika dilihat pada platnya itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini merupakan contours static temperature-nya. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melihat persebaran temperaturnya pada permukaan plat mulai dari sisi luar sampai sisi dalamnya, kita bisa lihat lewat surface integral pada bagian reports. Kita tinggal mengklik bagian surface integrals. Dengan kita pilih report type-nya itu berupa area weighted average. Kemudian untuk field variable-nya kita memilih temperature. Di sini static temperature. Kemudian yang kita pilih itu hanya bagian sisi dalam dan sisi luarnya saja. Nah, kemudian jika sudah selesai semuanya, kita tinggal klik compute. Kemudian akan muncul seperti ini, area weighted average dalam satuan atau skala Celsius itu sebesar 59,30556. Kemudian apabila kita lihat pada bagian konsolnya, sisi dalam dari plat ini memiliki suhu sebesar 59,372 dengan sisi luar memiliki suhu sebesar 59,238 dan net dari plat ini yaitu memiliki suhu sebesar 59,305. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya pembawaan materi ini kita dapat lebih mengaplikasikan lagi software ANSYS khususnya pada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam teknik kimia. Terima kasih.